Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Hari ini terdapat di dalam 2 Tawarikh 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya beri tema firman Tuhan, jangan meninggalkan Tuhan karena dunia. Jangan meninggalkan Tuhan karena dunia. Resilient, saya tangguh di dalam Tuhan. Kita melihat dalam ayat 1, 2 Tawarikh 12 ayat 1, Rehabiam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Di sini dikatakan bahwa Rehabiam beserta seluruh Israel meninggalkan Tuhan karena kerajaannya menjadi kokoh dan kuat. Kita melihat akhir-akhir ini banyak orang percaya yang meninggalkan Tuhan, yang mengalami kelesuan dalam pengiringannya kepada Tuhan. Banyak penyebab yang menyebabkan mereka meninggalkan Tuhan. Seseorang tidak lagi setia kepada Tuhan. Apa yang menyebabkan? Bahkan ada yang meninggalkan Tuhan dan secara terang-terangan dia telah menjual nama Tuhan, menjual imannya. Salah satunya adalah karena kemampuannya, adalah kekayaan, kekuasaan, kemakmuran yang dia peroleh di dalam pekerjaan yang dia kerjakan. Karena usahanya berhasil, diberkati, makmur, dan sebagainya. Dia rela meninggalkan Tuhan. Ayat di atas sudah sangat jelas menyatakan bahwa Rehabiam adalah seorang raja terkenal dan berkuasa. Ia pun meninggalkan Tuhan dan tidak lagi mengindahkan hukum-hukum Tuhan, tidak lagi mengindahkan firman Tuhan. Rehabiam sepertinya sudah tidak membutuhkan Tuhan lagi dalam hidupnya. Di dalam pasal ini ayat yang kita baca, seperti itu keadaan Rehabiam. Dia seperti sudah tidak membutuhkan Tuhan karena dia sudah diberkati, dia menjadi raja yang makmur, yang sukses dan sebagainya. Contoh yang lain, orang yang meninggalkan Tuhan adalah Demas. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, 2 Timotius 4 ayat 10a dikatakan demikian. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Contoh yang lain adalah Demas. Raja Rehabiam meninggalkan Tuhan karena dia diberkati. Dia begitu menjadi raja yang sukses. Maka pada saat itu dia melupakan Tuhan. Seorang yang pernah lupa diri, mabuk jabatan dan juga harta. Karena sudah merasa kuat, sudah merasa kaya, sudah merasa diberkati, berkuasa, ia pun meninggalkan Tuhan dan tidak lagi mengindahkan hukum Tuhan. Rehabiam itu seperti sudah tidak membutuhkan Tuhan lagi dalam hidupnya. Dan kita melihat juga Demas
kita melihat salah seorang yang dikatakan Demas dalam firman Tuhan tadi, bahwa Alkitab menyatakan bahwa Demas sebelumnya itu bersama-sama dengan Rasul Paulus melayani pekerjaan Tuhan, seorang pelayan Tuhan dan rekan sekerja, teman sekerja daripada Rasul Paulus di ladang Tuhan. Ia begitu setia, ia begitu tekun menyertai Paulus di setiap pelayanannya. Tetapi dalam firman Tuhan, ia dikatakan dalam firman Tuhan berikutnya dikatakan, oleh karena demikian Demas telah meninggalkan Tuhan. Kita baca dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10a. Firman Tuhan berkata demikian, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika dan sebagainya. Karena dia mencintai dunia ini, dia meninggalkan pelayanan. Dia meninggalkan Paulus. Tadinya dia bersama-sama dengan setia melayani dengan Paulus, melayani orang-orang, melayani firman Tuhan. Tapi karena dia cinta kepada dunia lebih dari cintanya kepada Tuhan, dia meninggalkan Paulus dan dia juga meninggalkan pelayanannya. Biasanya hal-hal yang membuat kita berhasil di dunia ini, mungkin dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam kuliah, dalam sekolah kita berhasil. Kita bisa melupakan Tuhan. Kita bisa meninggalkan Tuhan karena keberhasilan itu. Tapi Bapak, Ibu, saudara sekalian, kepada Timotius Rasul Paulus menyatakan kesedihannya karena Demas telah berubah sikap, di mana dia lebih mencintai dunia ini dan tidak turut ambil bahagian dalam pelayanan bersama-sama dengan Paulus. Paulus waktu itu merasa begitu sedih. Kalau demikian juga Tuhan melihat kondisi orang-orang yang tadinya setia, yang tadinya rajin berdoa, rajin pelayanan, rajin bersaksi, tapi karena keadaan dunia, karena keberhasilan yang dia peroleh di dalam dunia ini, maka akhirnya dia rela meninggalkan Tuhan, rela meninggalkan pelayanan dan sebagainya. Di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Adakah kamu sebegitu bodoh? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri dia dalam daging? Kalau kita sudah mulai dengan roh, dengan setia, dengan pimpinan kuasa Roh Kudus, apakah kita mau mengakhiri dengan daging kita, lebih mencintai dunia, lebih menuruti keinginan daging daripada keinginan roh? Juga di dalam Yakobus 4 ayat yang keempat dikatakan demikian. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Kalau dia mau menjadi sahabat dunia ini, dia menjadikan dirinya itu musuh Allah. Alkitab menyatakan bahwa persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa yang menjadi sahabat dunia,
ia akan menjadikan dirinya itu sebagai musuh Allah. Ternyata bila kita bersahabat dengan dunia, tindakan kita itu sudah disebut telah memusuhi Allah. Kalau kita bersahabat dengan dunia, kita tidak lagi setia kepada Tuhan, kita sudah dianggap sebagai musuh daripada Allah. Dan apabila kita mencintai dunia ini, mencintai dunia berarti mencintai segala sesuatu yang ada di dalam duniawi ini, yang meliputi keinginan daging, keinginan mata, dan juga keinginan hidup. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan demikian. 1 Yohanes 2 ayat 16, adalah tidak mungkin seorang berkenan kepada Tuhan selama ia masih hidup dalam kedagingan dan meninggalkan perkara-perkara duniawi. Jangan pernah meninggalkan Tuhan dengan alasan apapun juga, karena itu adalah sangat fatal akibatnya. Saudara, Bapak, Ibu sekalian, keberhasilan, keberuntungan yang kita peroleh di dalam dunia, mungkin dalam usaha, dalam pekerjaan, Tuhan memberkati kita dengan luar biasa. Satu hal, jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan. Karena kita tahu keberhasilan kita itu adalah Tuhan yang memberi. Dan justru kita lebih berterima kasih, lebih setia, lebih sungguh-sungguh dalam mengiring kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus pasti selalu akan memberkati Bapak, Ibu, saudara sekalian. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat peringatan firman-Mu yang mengajar kepada kami semuanya, seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai, untuk tetap setia. Keberhasilan yang Kau berikan, yang sudah dicapai oleh anak-anak-Mu, biarlah itu jangan membuat mereka undur daripadamu, tapi mengajar mereka untuk lebih setia, tahu berterima kasih kepadamu, dan lebih sungguh-sungguh dalam mengiring kepadamu. Terima kasih buat peringatan firman-Mu hari ini. Engkau tanamkan dalam hati kami, seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai. Kesempatan ini juga kami tidak lupa terus berdoa untuk Ibu Gembala kami. Tuhan tahu beban pikulan yang Kau taruh di atas pundak beliau adalah beban yang sangat berat sebagai orang muda. Tapi kami yakin Engkau yang sudah memanggil, Engkau yang sudah memilih, yang sudah menempatkan. Tuhan Allah tidak pernah tinggalkan. Beri kekuatan yang baru setiap saat. Beri kemampuan, beri hikmat yang bertambah-tambah. Singkapkan setiap rahasia firman-Mu. Hanya Engkau saja yang sanggup membukakan setiap rahasia firman-Mu. Tidak ada satupun yang disembunyikan.
untuk dinyatakan kepada keluarga besar GPDI El Shaddai, supaya hidup keluarga ini makin dikikis, makin menjadi keluarga yang cinta Engkau, yang sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Terima kasih, memberkati multimedia yang dengan setia melayani kami dalam hidup mereka yang masih muda. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan cukupi segala keperluan kebutuhannya. Apa yang menjadi doa permohonan keperluannya, Engkau senantiasa akan mendengar dan membukakan jalan. Terpuji namamu. Terima kasih. Hati keluarga GPDI El Shaddai bersukaria karena Tuhan. Keluarga GPDI El Shaddai bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti firman. Tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah. Terpuji namamu. Terima kasih. Haleluya. Amin.